ada diskusi narasi budaya dengan tokoh-tokoh yang luar biasa. Mari kita sambut ada Mas Dito dan juga Cak Usman. Beri tepuk tangan yang meriah buat tokoh luar biasa kita. Saya. Iya. Biar santai kita sambil duduk ya. Oke, selamat malam. Selamat malam. Mungkin bisa perkenalan dulu kayaknya ya. Itu. Oke, Iya. silahkan. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rahayu, rahayu. Perkenalkan, nama saya di sini adalah Cak Usman. Biasa dipanggil seperti itu. Saya dari Waru Sidoarjo, ya kan? Dan kebetulan saya juga di sini membantu dan mendukung selalu untuk melestarikan budaya Jawa, tentunya di Indonesia. Gitu. Baik, jadi apa nih kesannya dari Usman terkait pagelaran yang diadakan oleh Pekan Pemuda Sidoarjo? Kesan yang saya tangkap adalah sebuah tempat atau wadah yang sangat luar biasa yang sudah diberikan kepada teman-teman atau saudara-saudara Dewan Pemuda Sidoarjo. Saya berharap ini akan selalu hadir di setiap saat untuk melestarikan yang namanya budaya seperti itu. Baik, terima kasih Cak Usman atas kesan yang pertama. Mungkin kita lanjut perkenalan dulu yang kedua, silahkan. Kalau nama panjang sekali, tapi biasanya dipanggilnya Dito. Kalau di sosmed namanya Raditya Dito. Kalau nama panjangnya Raditya Perwas, panjang sekali. Memang Bapak Ibu memang ada unsur-unsur dari Jogja sana. Asli berdomisili di Candi, kecamatan yang tidak ada candinya. Candi, tapi kecamatannya tidak ada Ada candinya, kan? Pertanyaan itu kan, kecamatan Candi, tapi mana candinya kan nggak ada. Candi terbesar itu. Tapi nanti itu menarik ternyata dari 24 desa di kecamatan Candi ternyata ada 15 desanya itu terdapat candi yang memang sengaja dihancurkan atau memang candi itu runtuh, hanya tertinggal tersisanya itu batu bata atau lingga dan yoninya saja. Makanya masuk akal kalau namanya kecamatan Candi. Baik, terima kasih. Jadi ini panggilannya Mas Dito. Mas Dito aja. Mas Dito aja. Mas Dito, mungkin pertanyaannya sama. Apa sih kesan Mas Dito terkait Pekan Pemuda Sidoarjo kami menghadirkan pagelaran budaya hari ini? Oke, sebenarnya saya lebih konsennya itu di pariwisata. Jadi adanya kegiatan seperti ini dan mengundang seniman dan budayawan itu salah satu peran dari pemuda dan juga pemerintah kabupaten supaya bisa uri-uri budaya masyarakat asli Sidoarjo, yang dimana memang selama ini budaya-budaya seperti ini, bantengan, jaranan itu jarang sekali untuk bisa ditampilkan sering-sering di alun-alun. Itu penting sekali karena masyarakat Sidoarjo itu punya budaya dan tradisi lokal, yaitu ada bantengan dan jaranan. Mudah-mudahan generasi setelah saya, Gen Z dan Gen Alpha itu juga ngerti kalau ada bantengan, ada jaranan. Ya sekiranya nanti mereka tertarik biar itu bisa keberlanjutan. Intinya kayak seperti itu. Baik, terima kasih atas pesannya dari Mas Dito. Mungkin tadi melanjutkan kesan dari Mas Dito, tadi kan ada juga nih pagelaran jaranan itu atau bantengan tadi, ada yang anak kecil juga Mas Dito. Dan Cak Usman, mungkin Cak Usman boleh kasih komentar nih terkait anak-anak yang masih kecil tapi sudah bisa melestarikan budaya. Ya, untuk itu sebenarnya itu adalah sebuah
keinginan atau hasrat dalam membangun dan melestarikan sebuah budaya. Dan memang untuk membangun sebuah budaya, bahkan melestarikan serta merawat itu memang harus dimulai sejak dini seperti itu. Dan berikut tadi yang sudah ditampilkan adalah sebuah contoh di mana hal seperti itulah yang seharusnya dilakukan oleh warga atau masyarakat Indonesia sekarang seperti itu. Dan berbeda lagi dengan cara melestarikan hal yang lain, dalam arti tetap dalam hal budaya, hanya saja melestarikannya bukan berperan di dalam aktor, melainkan di luar aktor, seperti memberikan wadah PA di budaya, lalu juga memberikan yang namanya semangat atau support serta dukungan dengan cara-cara yang baru, mungkin dengan media sosial dan lain-lain. Itu juga termasuk cara untuk melestarikan budaya. Memang harus sejak dini untuk itu, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban yang luar biasa. Mungkin untuk Mas Dinto ini ya, mungkin ada persepsi yang lain gitu ya. Bagaimana sih kebudayaan lokal bisa mempertahankan Bagaimana sih kebudayaan lokal bisa mempertahankan eksistensinya khususnya di Sidoarjo ini, Mas Dito? Mungkin ada pendapat atau persepsi lain. Oke, kalau menurut saya pribadi, dengan adanya pertunjukan seni budaya dan di mana ditampilkan itu ada anak-anak kecil, berarti juga ada keberlanjutan tadi. Itu menjaga eksistensi dari budaya tersebut. Bila mana budaya-budaya itu yang tampil itu adalah, ya mohon maaf, mungkin bapak-bapak generasi baby boomers yang di mana anak-anak itu sudah tidak ada rasa keterikatan mau wong tuwek-tuwek itu. Akhirnya nggak minat dia. Memang budaya itu menyesuaikan perkembangan zaman. Adanya wayang, adanya bantengan jaranan dulu memang tidak ada pengaruh budaya yang masuk seperti sekarang ini. Seharusnya ke depan itu memang mau nggak mau itu budaya-budaya tradisional itu harus mengikuti. Contoh semisal, kalau pakem Korea dan Jepang itu sama-sama kaku, mungkin orang Indonesia tidak akan mengenal dengan adanya anime sama K-pop. Itu budaya asli mereka, tetapi pemerintah dan budayawan di sana itu mengkonsep supaya di era sekarang budaya mereka itu bisa diterima. Makanya orang Indonesia lebih bangga pakai hanbok ketimbang pakai kebaya. Lebih pede ya pakai hanbok. Padahal kamu punya kain namanya kebaya. Kalau diklaim negara lain marah nggak terima. Nah itu yang intinya adalah peranan eksistensi yang memang ya mau nggak mau kita harus putar otak untuk menyesuaikan apa sekiranya tradisional itu tetap bertahan, tetapi juga menyesuaikan perkembangan zaman yang memang ya kita mengakui memang sangat-sangat luar biasa pengaruhnya itu untuk budaya tradisi kita. Baik, terima kasih Mas Yuda atas penjelasan yang luar biasa itu ya. Mungkin kita beralih ke Cak Usman ya. Saya boleh tahu nggak sih Cak, apa sih yang membuat Cak Usman ini tertarik untuk melestarikan pusaka budaya di Sidoarjo? Oke, untuk membahas sebuah budaya pusaka di Sidoarjo. Pusaka sebetulnya adalah sebuah peninggalan sejarah yang dimana memang mendapat banyak sekali penghargaan dari seluruh dunia. Dari segi seni, segi persenjataan, dan juga segi religi atau spiritual seperti itu. Mengapa saya tertarik untuk melestarikan budaya pusaka? Karena memang bagaimanapun saya adalah orang Jawa. Dan kebetulan memang dari orang tua saya dan sebelum orang tua saya selalu memberikan yang namanya wong Jawa ojo ilang Jawane. Jawa dalam arti adalah sesuatu yang namanya budi pekerti dan sopan santun serta kebaikan kepada seluruh alam. Sama halnya di Islam yaitu rahmatan lil alamin. Sama kami juga ada yang namanya memayu hayuning bahwa yang artinya adalah selaras dan merawat di seluruh alam sekitar kita. Dan menurut saya dari segi
filosofi yang tertera dalam sebuah pusaka itu memang membuat satu cerminan di mana kita akan melakukan hal-hal tersebut melalui sebuah dapur. Dapur itu nama sebuah keris. Jadi kalau perlu diketahui, sebuah keris tidak semuanya sama. Dari yang lum itu lengkungan 1 sampai 13 bahkan lebih dari 15 itu bisa berbeda yang namanya dapur atau namanya. Bukan cuma itu, bukan dari looknya aja, ada lagi yang namanya rincian. Rincian itu ciri-ciri sebuah keris atau dapur keris. Dan berbagai dapur keris itu membawa yang namanya filosofi serta arti-arti dalam sebuah kehidupan yang baik. Disitulah letak saya mengapa kok kepingin melestarikan yang namanya budaya wisata, karena siapa sih yang mau baik gitu kan. Terlebih lagi di Sidoarjo ini juga pusatnya yang namanya Kerajaan Besar Jenggono, dan juga memiliki yang namanya berbagai macam peninggalan budaya serta wisata. Yang kebetulan saya ada di Sidoarjo dan akhirnya saya juga berkembang di Sidoarjo, dan memang harus dikembangkan di Sidoarjo karena jika berkembang di sini alangkah baiknya dan pasti bisa berkembang di tempat lain. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin di sini juga banyak penonton kita yang sebelumnya ini belum ada pengetahuan juga terkait pusaka dan juga kesenian. Setelah mendengar latar belakang kenapa sih kok saya ini ingin melestarikan, jadi banyak termotivasi. Terima kasih banyak. Mungkin ke Mas Dito dulu ya. Tentang kecintaan pada heritage, Mas Dito. Apa sih yang memotivasi Mas Dito ini untuk menjadi pecinta heritage khususnya di Sidoarjo? Kalau ngomong memang heritage itu, Sidoarjo punya banyak sekali tempat-tempat heritage bersejarah, tetapi lambat laut masyarakatnya lama-lama tidak mengenal Sidoarjo punya itu gitu loh. Memang didasarkan memang suka sejarah, tapi tidak dari lulusan akademi sejarah, dalam arti sarjana sejarah tidak, tetapi memang kesukaan kecintaan saya memang sejarah itu adalah dari sejarah itu bisa dikembangkan menjadi objek wisata. Nah, dari situlah sejarah itu membuat kita semakin mengetahui bagaimana sih asli kita itu seperti itu. Contoh semisal kayak di Kecamatan Candi tadi yang saya kasih contoh. Candi, rata-rata masyarakat Candi yo mek tembung jari yo pokoknya zaman biyen candi yo jenenge candi. Akhirnya dalam sejarah inilah kita mengasih tahu intinya sejarah tidak membuatmu kuno, tapi sejarah membuatmu maju. Namanya Kecamatan Candi karena memang banyak candinya yang tersebar. Akhirnya justru belajar kenapa sih nama-nama desanya itu juga namanya kok lucu-lucu, Baldo, Balgabus, Kelurah, Gedung Peluk, terus Duruk Banjar, Duruk Beduk. Itu nama-nama ternyata kalau di sejarah itu ditulis itu memang ada. Itulah yang kecintaan sejarah itu tidak membuatmu kuno sebenarnya, tapi sejarah membuatmu maju. Itulah makanya kenapa suka sejarah atau heritage itu yo nggak tua sebenarnya. Itu kalau kita mengacu kepada negara-negara Barat, bahkan anak-anak mudanya itu suka dengan sejarahnya, karena ada pepatah bilang kalau kamu ingin menguasai negara atau wilayah atau masyarakat, pegang sejarahnya, matikan sejarahnya, agar masyarakat itu tidak tahu sejarahnya, selesai sudah kamu. Contoh, masyarakat Sidoarjo patenono dalam arti ben gak ngerti sejarah Sidoarjo, selesai sudah saudara. Dia gak ngerti jati dirinya. Apa ombienku jenengi Sidoarjo kenopo, dari Sidokare berubah menjadi Sidoarjo. Ya inilah penting untuk jadi edukasi ke masyarakat. Dia kayak gitu. Wah, ini juga jadi ilmu baru buat saya gitu. Karena sebelumnya saya juga, kenapa sih kok namanya Duruk Beduk, Duruk Banjar gitu ya? Saya kira kok aneh sekali namanya. Ternyata di balik itu semua ada cerita sejarah yang luar biasa, ada jalan cerita kenapa itu kok bisa jadi Duruk Beduk dan juga Duruk Banjar. Oke.
Mungkin kita beralih lagi ke Cak Rusman tentang pusaka lainnya, Cak. Menurut Cak Usman nih, apa saja sih yang bisa disebut pusaka di Sidoarjo? Apa saja yang bisa disebut pusaka di Sidoarjo? Ini kalau menurut saya sendiri ya, pusaka itu sebuah jumlah informasi yang nanti itu kalau dibilang apa saja dari segi manusia pun bisa pusaka. Dan apabila kan dia sudah meninggal dunia, makanya pun bisa banyak. Itu memang dari beberapa ya, lagi yang namanya berdebusan. Jadi kalau saya memilihnya dua, karena pengalaman itu kalau pusaka bisa menjawab. Menurut saya tidak mau kotor. Bukan kali itu enggak juga, tapi mau pusaka itu informasi dari segi fungsi. Juga ada yang namanya benda pusaka. Pusaka juga banyak yang dibilang seperti keris, tombak, juga jenis-jenis jimatan. Ada lagi yang lain, mungkin kulit sapi, Ada juga kulit sapi. ada kulit harimau atau kulit hewan yang lain. Itu tergantung dari beliau masing-masing yang mempusakakan atau menghargai serta menghormati beberapa bungsu. Jadi menurut saya praktisnya itu pusaka adalah sesuatu yang kita hargai. Betul, apalagi pasti setiap orang punya sesuatu yang paling berharga, gitu ya, ya. Baik. Selanjutnya untuk Mas Dito nih, saya penasaran sekali. Bagaimana sih Mas Dito melihat kolaborasi antara pelestari pusaka dan juga pecinta heritage seperti Mas Dito yang menjaga warisan budaya? Boleh dijelaskan, Mas Dito? Kalau warisan budaya mungkin Cak Usman ya, kan lebih ke budaya. Tapi mungkin kalau pelestari bangunan cagar budaya, mungkin iya. Karena selama ini yang saya lakukan adalah menjaga di mana Sidoarjo itu adalah punya 15 pabrik gula yang tersebar hampir di seluruh kecamatan. Yang tersisa tinggal 4, Candi, Kerembung, Watu Tulis, dan Tulangan. Aktif 2, Candi dan Kerembung. Yang sudah mati atau nggak produksi tinggal Tulangan dan Watu Tulis. Dan inilah yang saya uri-uri untuk setidaknya masyarakat itu tahu ya apa sih dalamnya pabrik gula itu, prosesnya penggilingan dulu, kita bisa bercerita di situ. Nah mungkin kita menjaganya di situ, cagar budaya. Kalau pelestari budaya, nah itu mungkin Cak Usman karena suka uri-uri budaya, salah satunya keris itu tadi kan. Saya lebih ke cagar budaya, benda-benda yang ditetapkan menjadi cagar budaya dan memang tidak boleh dihancurkan ataupun dirubah oleh, ya intinya tidak boleh karena sudah menjadi cagar budaya. Jadi itu sudah ketetapan dari pemerintah seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Dito atas penjelasannya. Mungkin Cak Usman ada komentar atau tambahan pendapat sedikit terkait pertanyaan yang sama? Tentang begini. Iya. Saya untuk membuat satu kolaborasi dengan Mas Dito ini sebenarnya apa sih? Kenapa tuh? Boleh dijelasin? Karena keduanya juga mempunyai yang namanya jalan atau solusi untuk memberikan yang namanya mungkin yang bisa dibilang pariwisata, Mas ya. Pariwisata. Jadi Mas Dito ini punya solusi untuk pariwisatanya dan saya juga punya solusi untuk pariwisata saya gitu. Pariwisata yang dibilang adalah mendatangkan sebuah turis, satu untuk mengenalkan Sidoarjo juga. Yang kedua untuk mengenalkan apa sih isi Sidoarjo. Dan kebetulan Mas Dito juga punya, saya juga punya. Kalau saya sendiri lebih tepatnya kayak ini, ngopi, ngobrol pusaka Indonesia. Seperti itu. Ngopi ngobrol pusaka Indonesia. Iya, seperti itu. Dan di situ kami juga sedikit-sedikit itu nyenggol Mas Dito ya. Nyenggolnya gimana? Nyenggol. Jadi kalau setiap ada mungkin podcast di YouTube, itu juga punya YouTube, punya pusaka. Bersama Mas Irfan yang ada di sana depannya. Lalu juga pasti akan nyenggol-nyenggol sedikit Mas Dito terus.
Dengan lebih sebagai masyarakat untuk bisa musik dan memberikan kreativitas. Itu kalau dibilang aktif, kurang tahu cuma pasif dan ego intinya. Ayo mas, kapan mas kalau mengaji mas? Ayo mas, mengaji mas. Jadi beliau ini bicara yang aktif untuk mau ngalut fasilitasi gitu. Baik, terima kasih atas penjelasan dan pendapatnya. Mungkin terakhir nih dari Mas Dito dan juga Azman bisa menyampaikan harapan ke depannya untuk Pekan Pemuda Sidoarjo atau terkait pagelaran budaya di Sidoarjo. Silakan. Cak Usman dulu. Mungkin kedepannya ini saya berharap pada kedepannya yang kedua kepada seluruh masyarakat Sidoarjo, bahkan seluruh Indonesia untuk tetap aktif dalam memberdayakan sebuah budaya, melestarikan sebuah budaya, serta menghormati peninggalan-peninggalan sejarah dan budaya yang ada. Karena tanpa adanya sejarah, kita itu hanya seorang yang lumpuh atau yang ada. Sejarah tadinya kebenaran begitu. Saat sejarah mati, kita juga terjajah dengan sendirinya, tanpa harus dijajah secara fisik ataupun non fisik. Sejarah tadi adalah sebuah ingatan di mana kita hidup, di mana kita bisa bermasyarakat, bersosial, dan sejarah tadi yang membuat kita menjadi manusia baik, serta memberikan penuh terhadap alam semesta ini sebuah yang namanya perawatan. Karena memang merawat itu lebih susah daripada membuat, menciptakan, membangun, dan sebagainya. Tugas kita hanya merawat. Kalau membuat mungkin susah, karena sudah bukan zamannya mungkin. Hanya merawat saja, karena memang susah untuk dilakukan. Tapi saya berharap untuk kata-kata seperti ini kedepannya akan lebih jalan jangka panjang yang pasti harus ada. Terima kasih. Terima kasih. Beri tepuk tangan meriah untuk Cak Usman atas tanggapan selanjutnya ya. Mungkin Mas Dito bisa disampaikan harapan ke depannya seperti apa? Kalau saya lebih sering-sering aja sih diadakan di alun-alun. Memang alun-alun adalah pusat mungkin kalau dibilang peradaban, karena konsep alun-alun itu sebenarnya meninggalkan cara-cara lama Mataram. Ada alun-alun, ada masjid, ada gedung pemerintahan, pasti di sebelahnya nanti ada penjara. Rata-rata di seluruh kabupaten kota di Indonesia, khususnya Jawa, konsep alun-alunnya kayak gini. Ada pendopo, ada masjid, ada penjara, dan kantor-kantor pemerintahan. Ini kayak Mataram. Nah, maksudnya begini, kalau sering-seringnya mengadakan acara-acara kebudayaan di alun-alun, apapun alun-alun bisa dipakai, seluruh siapapun bisa pakai. Tapi sering-sering aja melakukan kegiatan uri-uri budaya, seniman, karena Sidoarjo banyak potensi-potensi seniman dan budayanya. Karena tidak ada perhatian, makanya mereka lari ke Surabaya, ke Mojokerto, karena tidak ada wadah di Sidoarjo. Jadi harusnya potensi inilah yang sering-sering, makanya sering-sering aja kan uri-uri budaya seperti ini, kolaborasi dengan anak-anak muda atau mungkin dengan kolaborasi komunitas yang lain. Intinya alun-alun inilah pusat sumber memang untuk peradaban manusia di Sidoarjo. Intinya kayak gitu. Terima kasih Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dito. Jadi marilah kita saling berkolaborasi untuk menjaga kelestarian budaya di Sidoarjo. Seperti itu ya Mas Dito ya. Baik, mungkin terakhir Mas Dito, kita bisa foto bersama setelah menjelaskan narasi budaya pada malam hari ini kepada semua warga masyarakat Sidoarjo gitu ya. Baik, silahkan Mas Dito mungkin bisa berdiri sama Cak Usman. Kita agak ke depan.